Wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa UT dimanapun kalian berada, saat ini kita sudah memasuki sesi ke-6, yaitu berkaitan dengan abstrak. Oke, untuk video kali ini saya akan meng-share materi berkaitan dengan abstrak. Baik, kita mulai saja. Di awal pertemuan sesi ke-6 ini, teman-teman, mari kita membahas berkaitan dengan pengertian abstrak. Yang pertama, abstrak itu merupakan ringkasan yang padat dan jelas dari seluruh eh, karya ilmiah. Kemudian abstrak itu terdiri antara 150 sampai 250 kata. Abstrak itu terdapat dalam laporan, skripsi, jurnal, makalah ataupun proceeding atau karya ilmiah lainnya. Karya ilmiah yang mengandung abstrak itu biasanya karya ilmiah yang melakukan sebuah penelitian. Karya abstrak ini wajib ada karena abstrak itu digunakan untuk para peneliti ketika membaca suatu referensi agar mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya berkaitan dengan abstrak, yaitu ada fungsi abstrak dan sistematika abstrak. Fungsi abstrak yang pertama memberikan gambaran umum mengenai isi karya ilmiah. Jadi, teman-teman mahasiswa itu bisa mengetahui isi suatu karya ilmiah itu dari abstraknya, bukan dari simpulan, namun dari abstraknya. Kemudian untuk memudahkan para pembaca atau peneliti untuk menilai relevansi karya dengan kebutuhannya. Biasanya para peneliti menggunakan suatu karya ilmiah untuk sebagai referensi dalam ia menuliskan karya ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga membantu mengindekskan dan pencarian karya ilmiah khususnya di jurnal, proceeding, skripsi, dan yang lainnya. Teman-teman bisa menggunakan abstrak ini ketika kalian mencari karya ilmiah sebagai teori relevan dalam kalian menyusun makalah ataupun menyusun skripsi dan yang lainnya. Kemudian ada sistematika abstrak. Yang pertama itu ada latar belakang sekaligus tujuan penelitian. Yang kedua metode penelitian dan yang ketiga hasil penelitian. Tiga komponen ini harus ada dalam abstrak. Ya. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri abstrak yang baik. Abstrak yang baik itu abstrak yang singkat dan padat. Jadi dari karya ilmiah yang banyak berlembar-lembar itu silakan untuk diringkas menjadi maksimal 250 kata. Kemudian harus objektif dan jelas. Jadi sesuai dengan isi dari karya ilmiah tersebut. Kemudian mengandung kata kunci penting. Nah, kata kunci ini teman-teman bisa ambil dari judul ya. Biasanya kata kunci itu tidak terlalu banyak ya, antara 4 sampai 6 kata.
Kemudian tidak mengandung opini, jadi sesuai dengan fakta yang kalian temukan di dalam penelitian. Kemudian menggunakan bahasa baku atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, yang terakhir saya berikan contoh abstrak. Nah, abstrak ini mengenai makalah peranan mahasiswa dalam memperkenalkan bahasa Indonesia di tingkat internasional sebagai upaya diplomasi budaya. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari kalimat satu, kalimat dua. Nah, ini merupakan latar belakang dan tujuan penelitian. Dari kata mahasiswa sebagai generasi muda sampai eksistensinya di ranah global. Nah, ini berisi tujuan dan latar belakangnya. Kenapa dilakukan penelitian tersebut? Kemudian ada metode. Nah, metode ini teman-teman bisa lihat dari awal apa saja yang dimasukkan. Nah, kalau di sini berkaitan dengan jenis penelitian, pengumpulan data, dan yang lain-lainnya. Teman-teman bisa menambahkan dengan data, sumber data, waktu pe- dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian yang terakhir ada hasil penelitian ya. Ini hasil penelitian agak banyak karena memang hasil dari penelitian yang sudah dilakukan itu cukup banyak. Baik, yang terakhir ada kata kunci. Nah, ini disesuaikan dengan judul di atas seperti itu ya. Baik, beberapa hal tadi berkaitan dengan cara-cara dalam menyusun abstrak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.